Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Maman Suherman, Melissa Grace, Valentino Simanjuntak, Virgi Baker, Christine Hakim. Ram Punjabi mempengaruhi film Indonesia atau film Indonesia yang mempengaruhi Ram Punjabi? Apa sebenarnya yang diharapkan gitu loh? Dia jadi suami yang setia. Coba lihat bibirnya. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Selamat datang di Gala Premier Q&A. Episode spesial Gala Premier ini sengaja kami siapkan untuk Anda pemirsa yang ada di rumah dan juga yang di studio. Seperti biasa pemirsa, kita ketahui banyaknya ini tayangan pada televisi khususnya sinetron Indonesia yang mempertontonkan adegan kurang pantas secara verbal maupun juga fisik, kadang membuat banyak masyarakat juga resah. Nah, lalu apakah dengan seringnya seseorang itu menonton tayangan film dan juga sinetron pada saat ini juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial mereka? Kita akan ngobrol langsung dengan sosok di balik layar yang juga termasuk produsen dari film dan juga sinias di Indonesia. Siapakah dia? Raja sinema kita, Ram Punjabi. Pak Ram, apa kabar? Thank you. Kalau Bunda Christine Hakim ya sudah lah ya, memerankan apapun pasti cocok. Nah, saya mau tahu nih komentar Pak Ram, kalau Virginie cocok memerankan apa kalau di film? Anggota DPR. Anggota DPR. Kalau Melissa? Melissa jadi istri setia. Istri setia. Kalau beliau, Kang Maman? Pak Oga ya, Pak? Pak Oga udah lewat zamannya. Oh, udah lewat. Anda bisa jadi wakil direktur dari perusahaan. Kalau Valen? Kalau ini si hero kita ini bisa perankan Superhero. superhero apa Superhero. Selamat datang. Kenapa langsung pegang perut Iya, superhero? Superhero-nya tadi memang ini lebih natural. Bunda, ada yang disampaikan nggak? Drakor itu kan begitu digila-gila Gila, iya. gitu ya. Saya khawatir apa justru yang sudah dicapai oleh dunia perfilman Indonesia dan juga pertelevisian Indonesia itu nantinya akan dikuasai bukan oleh produk-produk kita lagi, tapi oleh produk-produk luar, gitu ya. Menurut Pak Ramsudi gimana? Nah, Yang udah pertama serius saya- pemirsa. Saya ingin sarankan jangan gelisah, hidup harus dihadapin dengan semangat. Kalau drakor memang eksis di negeri kita, tapi saya yakin tidak akan dipengaruhi atau badai tidak akan menggilas industri kita. Amin. Kita akan tetap berkreasi dan memberikan yang terbaik. Tidak ada film luar negeri yang mengumpulkan 10 juta penonton, tapi film nasional ada. Ya. Jadi bisa dipercaya bahwa industri kita sedang maju. Amin. Dan akan lebih maju. Amin. Dengan semangat Anda memberikan terhadap industri film. Oke. Tapi masih belum selesai nih. Belum terlalu memuaskan hatiku Oke. jawabannya Pak Ram. Yang saya khawatirkan tetap kan bagaimana dengan penonton film Indonesia kan itu juga amat sangat penonton Oke. film ya masyarakat luas. Tanpa dukungan masyarakat luas, tanpa dukungan semua pihak termasuk pemerintah dan juga industri pertelevisian juga rasanya perlu kita waspadai juga. Oke. Oke, langsung saja kita mulai. Ya. Silakan duduk Pak Ram dan juga para panelis. Pak Ram, ini ada 9 box, di baliknya sudah ada topik-topik. Nanti silakan untuk wajib dijawab setiap pertanyaan Oke, dari saya maupun oke. dari panelis. Siap Pak Ram? Ya, oke. Siap ya? Oke, langsung saja. Box pertama nomor berapa? Nomor 1. Langsung nomor 1 kita Ya. buka. Di balik nomor 1. Skenario. Oke. Skenario apa pada box kali ini? Nah, Pak Ram,
sempat merasa berdosa begitu Pak pada masyarakat Indonesia jika menghadirkan kisah-kisah yang mungkin konflik atau mungkin skandal seperti itu? Dosa sih sama sekali tidak. Tapi saya kira patut saya dapat pahalanya, itu pun saya tidak harapkan karena saya menyibukkan masyarakat kita dengan hiburan yang kalau tidak mungkin penduduk Indonesia bisa mencapai 200 miliar. Karena tidak ada yang hibur, mereka cari hiburan yang lain di rumah. Oke, jadi lebih besar pahalanya daripada Ya, dosanya ya, saya Pak? tidak nuntut, Oke. tapi wajarnya saya dapat pahala. Oke, Kang Maman. Ram Punjabi mempengaruhi film Indonesia atau film Indonesia yang mempengaruhi Ram Punjabi? Saya kira kita berdua, embrio saya dari masyarakat, tapi saya tambah dari imajinasi tenaga-tenaga kreatif di Indonesia, sehingga jadi tontonan yang menarik. Jadi tidak ada yang mempengaruhi siapapun juga. Ini adalah industri yang mana embrionya kalau tidak didapat dari masyarakat, industri tidak akan hidup juga. Tapi seorang Ram Punjabi kecil masih pakai celana pendek, Betul. nyolong-nyolong masuk ke dalam bioskop, dan sejak itu sudah bercita-cita jadi orang film. Gimana Saya itu ceritanya? waktu tidak nyangka bahwa saya akan jadi orang film dan akan dikenal di seluruh Indonesia. Mungkin saat itu kenekatan saya untuk nonton setiap film yang diputar di bioskop, untuk pintu untuk masuk ke toilet dari mana, saya pakai celana pendek nyelonong masuk dan nonton. Jadi kata kuncinya nekat. 100%. 100%. Dari kenekatan itulah kemudian muncul inspirasi-inspirasi nonton Betul. film itu. Nah, Melisa gimana ini? Sejauh mana sih pengalaman-pengalaman masa kecil Bapak tadi punya kontribusi terhadap produksi-produksi sinetron Bapak? Dan kemudian yang kedua, kualitas positif apa yang Bapak miliki sebagai produser sehingga bisa bertahan sekian lama sampai saat ini, Pak? Saya sebetulnya dari waktu itu, saya punya gairah untuk berkecimpung di industri film. Tapi saya sama sekali nggak tahu jalan menuju ke sana itu bagaimana. Saya nekat pindah ke Jakarta waktu saya umur masih 13 tahun. Saya kerja sama perusahaan orang, perusahaan tekstil. Saya 2 tahun, saya merasa nyesek. Saya merasa ini bukan bidang saya, bukan dunia saya. Jadi saya kabur dari situ dan coba untuk berkecimpung di industri ini. Karena itu film 2 pertama saya itu rugi total. Jadi saya punya teman yang membela saya dan meminjamkan duit untuk produksi. Film kedua itu judulnya Marina. Ini mungkin akan jawab pertanyaan saya, bagaimana saya masih eksis. Ya kembali lagi ke jawaban tadi, kenekatan. Saya produksi film kedua, rugi juga. Oke. Terus saya tidak berhenti di situ, saya cari jalan keluarnya, produksi film ketiga dengan bintang-bintang yang benar-benar saat itu jadi the big five. Roy Martin, Yenny Rachman, Robby Sugara, Yati Octavia, dan lainnya. Film itu booming, sehingga mengembalikan kerugian saya. Jadi bisa dibuktikan keyakinan untuk bisa berhasil itu yang harus ditanamkan di diri kita. Oke. Nah, kalau kalian sendiri punya pengalaman memiliki mimpi-mimpi dengan perjuangan seperti Pak Ram tadi? Silahkan. Oh iya, saya sangat cocok berarti karena saya sekarang juga hidupnya penuh dengan kenekatan. Nah, Tapi nggak balik-balik, Pak. Ya, belum. Kalau Bapak kan 2 kali langsung balik ketiga. Ini Nggak apa-apa, sabar aja Pak. Nah itu saya mau nanya tuh Pak, Ya, kira-kira saya sabar sampai berapa lama Pak ya? Saya udah bikin, apakah sampai hari ini untuk film, sinetron, atau sekarang juga ada web series, itu lebih utama siapa pemainnya sehingga membuat booming atau lebih ke ceritanya atau apa kalau melihat sekarang Pak? Itu sebetulnya rahasia, tapi saya buka aja. Karena sebetulnya pemirsa itu step pertamanya lihat wajah-wajah artis, oke. Tapi bertahan di situ itu adalah skenario yang digarap dan disampaikan ke masyarakat, di mana penonton harus dikasih
apa yang mereka suka, bukan kita paksakan kehendak kita. Jadi karakter artis yang seperti apa sebenarnya yang penonton Indonesia itu suka? Karena ketika booming di film yang ketiga, selain artis juga bisa dikatakan kebetulan nggak sih Pak? Nah, tidak ada kebetulan. Film itu adalah produk yang jadi dikenal oleh masyarakat luar dari film. Jadi apa yang film menggambarkan tentang negeri kita, itu kesan yang ada di masyarakat di luar. Jadi kita harus merata, karena itu MVP selalu muncul dengan film-film variatif. Bukan promosi, tapi ini informasi aja atas pertanyaan Anda. Tanggal 10 Agustus kita akan edarkan Dear Joe. Nah, Dear Joe itu full drama yang di-syuting di Azerbaijan. Nah, jauh sekali kan, biayanya juga mahal. Tapi saya harus antisipasi kapan selera penonton akan berubah. Kalau dia mendadak berubah, saya sudah punya. Oke. Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Masih bersama Raja Sinema kita, Ram Punjabi. Wah, Pak Ram, terima kasih. sekarang pilih nomor berapa? Karena favorit saya nomor 4, jadi saya pilih nomor 4. Nomor 4. Stripping. Iya. Virgi gimana nih menurut Anda nih? Silahkan. Banyak sekali yang sering tuh sampai dipanjang-panjangin gitu loh. Apa sebenarnya yang diharapkan gitu loh? Station sudah punya cara kerja. Kalau 10 hari ratingnya stagnan, mereka sudah punya isyarat bahwa sinetron sudah mulai bosankan masyarakat. Jadi sudah diberitahukan, tolong setelah 10 atau 20 episode, tolong ceritanya diselesaikan. Jadi berarti dalam proses sinetron itu memang tidak ditentukan dulu akan berakhir di mana ya Pak? Tidak. Tapi melihat dulu Ya. bagaimana market atau masyarakat yang menyaksikan ingin itu terus ada. Seperti itu. Betul. Semua perlu planning, Valen. Karena gini, di sinetron itu ada multiple karakter. Tidak tergantung pada satu karakter aja. Mungkin ada beberapa karakter. Kalau karakter ini sudah membosankan, nanti akan diceritakan dari karakter lainnya. Kalau bintangnya bertingkah dan menuntut hal-hal yang tidak lazim, itu biasanya penulis juga harus diinstruksikan timbulkan keadaan di mana dalam tabrakan dia meninggal dan wajahnya diganti. Nah, itu semua praktek yang harus Dilakukan. dimiliki oleh produser, bagaimana menyelamatkan diri daripada hal-hal yang membawa malapetaka untuk perusahaannya Nah, sendiri. ini saya menarik juga. Tiba-tiba Siapa tuh itu, Pak? ada Banyak. pergantian pemain. Kalau saya kan? Biasanya sebut siapa, Pak? satu-satu. Minta Ya di-spill. kan, kalau Valen juga bertingkah, saya akan bunuh kamu. Nah, oke. Tepuk tangan. Kita akan lanjutkan nanti banyak box lainnya. Kita lanjut dulu di Silakan. box selanjutnya. Pilih nomor berapa, Pak Ram? Coba kita box 7. 7. Ya. Kita buka di balik box 7 ada retake. Ya. Oke. Ngomong-ngomong soal memproduksi karya, Bapak lebih mementingkan kualitas atau kuantitas, Pak? Harusnya kualitas. Oke. Harusnya. Kenapa harusnya? Bukankah itu memang Karena bisa jadi pilihan film itu mutlak? ada dua sisi. Satu ada kualitas teknis, satu ada kualitas entertainment. Oke. Kualitas teknis sebetulnya sudah tidak perlu ditawar-tawar lagi, itu sudah mutlak. Tapi selera entertainment itu abstrak. Hanya penonton yang menentukan mana yang menghibur, mana yang tidak. Jadi retake itu perlu untuk menyempurnakan kualitas film. Oke, kualitas menjadi prioritas ya. Iya. Melisa, silakan. Film sudah hampir 95% rampung nih. Ternyata di situ dari masukan-masukan saat preview Bapak tahu bahwa oh ini ada yang keliru nih. Dari kemasan ceritanya mengangkat isu kesehatan mental ternyata tidak demikian gitu kemasannya. Nah, apa yang akan Bapak sarankan atau apa yang akan Bapak lakukan sebagai produser? Kalau kita tahu
bahwa ada sesuatu yang kurang sempurna dari kualitasnya atau dari jalannya cerita tidak nyambung, tentu kita akan retake, kita tidak akan kompromi dalam hal itu. Tapi sayangnya bahwa apa yang harus diperlakukan terhadap industri film di Indonesia itu belum dilakukan. Apa yang paling belum dilakukan? Maksud Bapak? Enggak. Jadi kadang-kadang setiap profesi kalau diangkat filmnya pasti dapat protes. Jadi apa yang jadi laku? Film-film tentang pembantu rumah tangga. Seperti Inem Pelayan Seksi. Tidak ada yang protes. Dan film adalah satu dunia tersendiri yang harus punya kebebasan untuk berekspresi. Nah kadang-kadang itu tidak diterima sehingga kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Oke, Bunda Christine, kasih Pak. Sering sekali antara pemilik modal atau produser, investor dan filmmakersnya, pembuat sutradara atau penulis skrip berbenturan di masalah pesan moral yang mau disampaikan dari sebuah film. Tentu kita tahu bagaimana kondisi masyarakat kita. Jadi ini semakin mengkhawatirkan. Saya sendiri berpikir bahwa masyarakat kita sangat heterogen. Antara saya dan Anda mungkin beda pendapat mana yang bermoral untuk anak, mana yang saya anggap kemajuan teknologi, kemajuan zaman, ataupun kemajuan-kemajuan yang didukung oleh teknologi sekarang. Jadi Anda masih mungkin, atau saya pegang moral-moral yang 50 tahun yang lalu, masih Anda pegang sebagai moral, tapi begitu kemajuan teknologi, sehingga masyarakat atau anak-anak muda itu sudah tidak pegang moral itu. Jadi sangat heterogen, penontonnya ya sulit untuk disalahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Setiap produser punya tanggung jawab. Justru di sini seorang Rampu Jabi sangat bisa untuk menyampaikan pesan-pesan moral tersebut karena kekuatan yang selama ini sudah dibuat, apalagi bisa menyampaikan pesan-pesan itu lewat film itu kan pasti lebih mudah, ya kan? Bisa menggait juga berbagai macam generasi, ekonomi, sosial segala macam melalui film. Betul. Nah, apa yang dilihat dari para mengenai masyarakat Indonesia sekarang sehingga saya harus bisa berbuat melalui film-film saya untuk bisa mempengaruhi saya yang harus jaga diperbaiki ini. Bahwa film saya itu ditonton. Harus. Jadi pesan moral saya pun harus dibalut dalam cara menghibur, tapi ada pesan moralnya. Nah itu saya tidak bisa ceritakan tidak bisa memberikan contoh secara efektif. Jadi tidak bisa salahkan saya. Saya tidak jual mimpi, saya jual harapan. Jadi artinya kalau misalnya ada anggapan bahwa sebagian karya-karya film atau drama yang mungkin diproduksi sebenarnya hanya menjual mimpi, Bapak tidak setuju? Saya dianggap tidak setuju sama sekali. Itu ada pemikiran yang buat saya tidak aspiratif dan hanya mencari kesalahan orang. Saya melihat apa yang saya gambarkan itu mimpi tidak bisa dijual, harapan bisa dijual. Saya jual harapan. Bicara problem tentang orang-orang yang tinggal di gedongan. Yang nonton mungkin suami istri yang suaminya tukang beca. Mereka berdua nonton, dia akan punya harapan. Coba lihat, bukan kita berdua aja punya problem. Orang kaya aja punya problem kayak begini. Jadi itu diharapkan jual harapan supaya mereka tidak berkecil hati untuk menyedihkan keadaan mereka. Oke. Kalau saya cocok main film apa ya? Tadi Cacap jebret tadi. Apa ya? Tergantung keyakinan Anda. Tergantung keyakinan. Oke, baik, terima kasih. Ya, Pak kan? Ram. Kita masuk ke box selanjutnya. Iya. Pilih nomor box berapa? Kita coba box 8 deh. Kita buka di balik nomor 8 ada Iya. topik play or pass. Pak Ram memilih play or pass? Kalau lihat suasana di sini yang membuat saya agak
dan keyakinan. membuat saya agak down, saya pilih pas. Oh, pilih pas. Coba kalau Anda semakin saya. Baik. Sorry. Karena pilih pas, Iya. kita pas dulu, jeda dulu, Q&A Iya, akan kembali. oke. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Tentu. Masih bersama Raja Sinema kita, Ram Punjabi. Wah, Pak Ram, terima kasih. sekarang pilih nomor berapa? Saya pilih nomor 5. Nomor 5. Kita buka di balik nomor 5. Ada casting. Nah, Iya. kita mau Oke. tahu nih sejauh mana Oke, Pak Ram Pak. mengingat karya-karyanya sendiri. Iya Pak Ram, di sebelah kanan Pak Ram ada layar. Nanti Oke. akan ada video cuplikan yang memunculkan yang pertama dari film terlebih dahulu. Nanti Wah, saya nggak tahu bakal dijebak begini. Tapi nggak apa-apa. Siapa takut? Silakan. siapa takut. Cuplikan yang pertama, Iya. judul film dari cuplikan ini adalah film apa Pak? Oke. Tiga Sri Kandi. Tiga Sri Kandi, betul sekali. Oke, lanjut Valen. Selanjutnya ini adalah cuplikan film yang Saya kedua. nggak akan langsung ya, kalau saya tahu biar kita nikmati jenggilnya, oke? Oke. Iya. Ini dia cuplikan. Ini serial paling laku, Kepi nonton. suami-suami masa kini. Yes. Tepat semua Pak Ram. Maka Nggak ada akan lagi? mendapatkan peran di film. Masih ada lagi kan? Masih ada Pak? Ayo. Ini kembali Kalau tadi Bapak film, yang sekarang ditantang. sinetron. Ah, ini sinetron, ini sinetron. Ini filmnya UJ, tapi saya lupa ingat nama. Mungkin dibisikin oleh teman-teman kita. Wah, kalian tidak Berkisah tahu juga. tentang Hah? yang namanya Oh, Hijrah kata lain. Cinta. Benar Valen? Iya, iya. Betul. tepat sekali. Ada lagi? Ada lagi. Ayo dong. Masih Terus. siap. Tadi Saya udah mulai jadi ragu loh. Saya jadi nostalgia. Iya. Ada almarhum Pit Pagau tadi. Iya, tadi. Cuplikan sinetron yang kedua, judulnya apakah dari cuplikan ini? Ini dari serialnya Doa, tapi ini Doa dan Anugerah. Gimana Valen? Doaku harapanku. Oh, Doaku Harapanku. Namanya manusia kadang ada Iya, salahnya. iya. Nggak ada masalah. Saya minta maaf kalau saya di antara 230 judul dan 25.000 jam televisi, dua yang saya agak ini. Tapi saya tahu ini genre-nya dari doa. Oke. Kelihatan usianya ya. Jadi tadi ada dua Dua. yang Ya. nyaris lupa ya Pak? Iya, iya. Satu. Satunya Tadi yang Doaku harapanku. pertama akhirnya betul juga. Hijrah Cinta. Yang kedua tadi hanya salah satu kata. tuh, Jadi Valen hanya harus bela Tuh, dia saya kalau nggak pembe- perannya terancam. Iya, itu hanya setengah tadi. Oke. Dan tidak berarti Iya. Para melupakan film itu tidak. Nggak, tidak. nggak. Inilah mungkin, modus ingin nggak mungkin. mendapatkan peran. Harus seperti ini. Kita lanjutkan, silakan Valen. Pak, ini kita agak berbeda. Oke, Nanti dalam layar ini akan ada foto-foto beberapa public figure. oke. Dan nanti kalau sudah muncul fotonya, kami meminta untuk menurut Pak Ram, mereka cocok mendapatkan peran apa. Oke. Kita lihat foto figur yang pertama. Cocok jadi peran apa dia? Ini Pak Ram tahu dia nggak Pak? tahu benar. Tahu benar. Iya, tahu benar Rocky Gerung. Acaranya jadi apa? menarik, tapi kadang-kadang ngawur juga. Cocoknya Pak?
Perannya? Cocoknya jadi pengacara. Pengacara. Rocky Iya. Gerung, Anda cocok jadi pengacara. Yang kedua, foto figur berikut ini. Cocoknya perannya apa, Pak? Tahu nggak Pak ini siapa? Pak Fahri Hamzah cocoknya jadi antagonis. Antagonis. Iya. Antagonis. Sesuai Pak ya? Sesuai. Iya. Setuju? Setuju? Tapi akhir-akhir ini lagi jadi protagonis ya? Hah? Tergantung Iya. kamu dari perspektif siapa. Oh iya, maaf. Yang penting kan ada bakatnya, Kota atau Anta. Oh. Yang penting ada bakatnya- bakatnya. Ada bakatnya. Antagonis Iya, bakatnya. Iya. Dan bakatnya antagonis kan. Ya. Bagaimana dengan Nggak ada. figur? Cocok untuk Cocok jadi. untuk Iya. peran antagonis. Kalau Pak Fahri Hamzah cocok, bagaimana untuk yang ketiga ini? Apakah? Nah, tahu nggak Pak? Bapak kenal? Kenal. Tahu ya. Ini apa? Dia jadi suami yang setia. Bagaimana cara Bapak bisa menggambarkan cocok jadi suami setia? Coba lihat bibirnya. Kenapa bibirnya Pak? Itu pendapat saya. Mungkin Anda beda pendapat kan bebas-bebas Boleh. saja. Ya. Pendapat Pak Ram? Tapi saya bilang ini jadi suami setia. Ya. Kalian sama Kang Maman? Menurut Nah, Anda ini Pak? playboy. Playboy. Ngomong-ngomong soal casting. Nah, bener nggak sih Pak kalau mengcasting aktor atau artisnya itu yang paling pertama banget yang diprioritaskan adalah penampilan cantik atau cakepnya? Betul. Nah, kalau Bunda Christine gimana ini dengan fenomena ganteng dan juga cakep yang menjadi prioritas dalam memilih film? Benar demikian? Itu wajar ya, apalagi star system kan Iya di dong. seluruh dunia juga itu berlaku gitu ya. Oke, kunci masuk. Pak Ram bilang saya cantik tapi saya jadi nenek jadi orang jelek terus di film Pak. Jadi hantu lagi. Soalnya kamu nggak mau main di film saya. 3 kali kamu tolak. Iya dong. Siapa bilang, ya Pak masa saya jadi hantu lagi. Baik, ini menarik Pak Ram. Kalau saya boleh follow up ya, saya pengen tahu pendapat dari Melisa sendiri. Bagaimana ini dampak sosial yang mungkin bisa terjadi? Memang ada kriteria-kriteria mungkin tergantung dari karakter itu sendiri, betul Pak? Correct me if I'm wrong betul. gitu. Jadi tergantung dari karakter itu sendiri. Kalau memang karakternya memang membutuhkan sosok yang memang harus cantik, harus proper gitu, dengan sosok yang memang harus ugal-ugalan, harus tomboy, itu mungkin ada porsinya sendiri-sendiri ya Pak ya? Betul. Kalau Oke. tanya saya maaf potong. Kalau saya mau tokoh yang perankan tokoh mertua yang jahat, saya nggak akan kasih ke Christine Hakim karena bakat untuk jadi mertua jahat tidak ada. Ini siapa bilang Bapak nggak tahu? Dan saya melihat begitu. Saya maaf sebutkan nama, itu porsinya Lely Sagita. Udah dia itu. Tapi itu nggak apakah menjadi stereotip Pak? Artinya Enggak. Kalau si tokoh ini pasti udah harusnya itu aja antagonisnya, harusnya bukan itu aja. begitu. Dia itu tambah Nanti mature. bikin cerita saya jadi mertua jahat ya Pak ya. Saya telan. Mau. Oke, confirm ya. Oke. Oke. Baik, aku punya satu pertanyaan tapi Sedikit sama saja Bapak. boleh? Iya. Sebentar. Pak, rating apa idealisme? Idealisme itu sebetulnya tidak perlu diukur. Dari mana itu harusnya sudah ada dalam diri manusia. Rating itu datangnya dari masyarakat penonton, berapa banyak, berapa besar jumlah mereka yang nonton. Jadi dua hal yang tidak bisa disamakan, ini atau ini. Idealisme harus datang dari diri kita sendiri. Saya nggak bisa saya nggak bisa robah Anda untuk idealismenya. Nanti kamu bilang, Pak Ram tahu apa idealisme saya yang saya tunjukkan di rumah saya. Mungkin di depan Pak Ram saya nggak ada kesempatan untuk memberitahukan tentang idealisme saya. Masa dalam pembicaraan untuk negosiasi kamu mau bawa idealisme, kan nggak cocok. Oke, jadi satu berasal dari internal. Beda dua prospek yang beda, nggak bisa disamakan. You cannot compare apple to apple. Brilliant. Iya. Thank you Pak. Kita ke next box, Pak Ram. Iya, ada lagi. Selanjutnya, nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Baik. Cuan. Kerugian terbesar yang pernah Bapak alami itu berapa banyak, Pak? Secara cuan, secara materi. Kalau saya kumpulkan saya nggak tahu. Tapi setiap film
Yang itu waktu kita produksi paling juga 1 miliar. 1 miliar sekarang nilainya 25 miliar. Berkaitan dengan cuan atau idealisme. Iya. Bukan perempuan biasa, 3 perempuan. Itu share dan ratingnya tidak 2 digit. Betul. Tapi membanggakan seorang Rampun Jabi di tengah tuduhan bahwa Rampun Jabi hanya memproduksi film-film sampah saat itu diberitakan. Lalu Pak Ram bilang, lihat dong bukan perempuan biasa, lihat dong 3 perempuan. Yeah. Jadi ketika kita bicara soal idealisme bukan semata-mata bicara cuan, tapi bangga atau tidaknya seorang produser. Menurut Tapi Pak, saya tidak produksi untuk mencari kebenaran dari masyarakat. Ya. Saya kebetulan suka cerita dari 3 perempuan. Arifin Senur. Dan saya suka cerita dari yang diperankan oleh Mbak Christine Hakim. Itu menjadi satu kebanggaan saya tersendiri. Saya tidak untung di film Soekarno, tapi saya merasa bangga. Itu waktu juga saya tidak produksi untuk mencari seolah-olah saya sudah berlaku, saya sudah bersalah, saya harus membaiki image dan karakter saya. Itu saya serahkan ke masyarakat. Yang penting saya kerja dengan ketulusan hati saya mau menghibur masyarakat. Kalau masyarakat senang, alhamdulillah. Nah pertanyaan saya juga ke Mbak Christine, kenapa mau menerima tawaran itu? Dan yang saya tahu, salah satu orang yang tidak mau pakai kontrak, yang tidak disetujui oleh Pak Ram, yang lain kan dikontrak. Ya. Mbak Christine dikasih kebebasan. Saya lupa tuh waktu itu. Tapi yang jelas waktu saya menerima bukan perempuan biasa itu karena memang bukan perempuan biasa. Karena saya menghargai Mas Arifin almarhum karena itu karya terakhir Mas Arifin almarhum yang ditulis sebelum beliau wafat. Dan ya nggak ada alasan artinya untuk saya menolak. Apalagi setelah Yayang juga menjelaskan bahwa pada saat Mas Arifin menulis cerita itu, yang di dalam benak beliau adalah saya yang main menjadi ibunya Desi Ratnasari itu. Oke, baik. Virgi, silakan. Ya, Pak Ram, ini banyak yang sudah beralih artis dari keinginannya mendapatkan istilahnya kontrak secara cash, tapi lebih kepada boleh nggak sih sekarang sahamnya dari Gimana? saham dari produksi gitu, jadi udah bukan lagi cuannya berupa langsung kontrak dan dapat cash. Kita terbuka, kita tidak larang untuk tidak memberikan itu. Tapi pernah itu, ada berarti selama sebelum masuk ke IPO? Kalau sahamnya RAM tidak ada yang mau terima saham, dan terus terang saya juga tidak menawarkan itu. Kalau sekarang juga mau beli, saya sarankan masih bisa untung. Karena bicara cuan kan. Gimana? Bang Valen bicara cuan? Besok hari Jumat masih Anda bisa beli loh. Sahamnya beli pasti Anda cuan minggu depan. Oh, ini udah. Tapi yang pasti fenomena sekarang lebih banyak yang suka kontan cash ya, Pak ya, daripada saham. Oke, terima kasih. Itu tadi untuk box cuan. Langsung bisa bayar cicilan. Kita akan masuk ke box selanjutnya. Lagi? Nomor berapa, Pak Ram? Harusnya yang saya pilih nomor yang tinggi, tapi saya pilih paling rendah, nomor 2. Nomor 2. Ya. Kita buka box nomor 2. Keponya plus 62. Silahkan dimulai. Kan di film-film Bapak ini yang sudah saya tonton itu kebanyakan bergenre komedi, romantis, dan horor yang diperankan oleh orang dewasa. Nah, Bapak pernah nggak sih kepikiran untuk membuat sebuah film tentang anak-anak yang diperankan oleh anak-anak? Dari Bapak sendiri, kenapa Bapak belum membuat film tersebut? Apakah ada alasan dari segi alur cerita atau kurangnya pemain, atau bagaimana sih Pak dari keuntungannya menurut Bapak sendiri? Terima kasih. Kalau Anda nggak punya niat untuk main film, saya akan pinjam suara Anda untuk pakai di film saya. Begitu manis dan merdu suara Anda. Luar biasa, hebat. Okay? Jadi film anak-anak sebetulnya saya akuin perlu waktu untuk merubah selera mereka dari film-film superhero yang umur 7 tahun juga sudah ngerti superhero. Tapi hal itu adalah tugas saya untuk pikirkan tema-tema anak-anak yang juga ditonton oleh anak-anak
bukan hanya diapresiasi oleh kaum tertentu, tapi produsernya tidak mendapatkan penonton. Itu adalah homework saya. Terima kasih atas sesuatu yang ada dalam hidup benak saya, akan saya kerjakan itu. Nanti mudah-mudahan diundang lagi sama Q&A, dan Anda undang dia, saya sudah ada film anak-anak. Terima kasih, kita lanjut ke next box. Silakan Pak, nomor berapa? Jadi 3 kali 3 9 kan, saya pilih 3. Oke. Oke. Cameo. Nah, oke, cameo. Valen silakan. Di televisi Pak. Iya. Saya tahu televisi punya daftar blacklist untuk talent. Misalnya saya di blacklist sama mana gitu. Apakah di Multivision gitu juga punya nggak Pak daftar blacklist artis? Ada. Ada Pak? Ada. Kriterianya seperti apa yang dilakukan? Kriterianya bukan alasan pribadi, bukan alasan like and dislike, tapi dari karakternya sendiri. Perusahaan lagi sulit, tapi niat bayar itu ada, ya kan? Saya tidak malu menceritakan tentang kondisi kenapa di blokir, di blacklist itu spesifik aturannya. Kalau perilaku artis ini yang dianggap melanggar norma-norma masyarakat, misalnya artis, narkoba betul, itu jadi itu pertimbangan juga, bukan pertimbangan, itu sudah jadi keputusan. Dalam kontrak pun disebut bahwa mereka akan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Ada berapa nama Pak di blacklistnya? Nggak banyak. Nggak banyak? Nggak banyak. Tapi yang jelas tidak ada di antara kalian. Ini kita aman Pak? Tidak ada dari kalian. Tidak ada. Alhamdulillah. Kita akan lihat box yang tersisa Pak Ram. Box 9, box terakhir. Kita buka. Box office. Oke, box office. Nah, yang paling berjasa dalam karir Pak Ram itu siapa Pak? Ibu saya. Ibu. Seperti apa support seorang ibu bagi Ram Punjabi? Ibu saya menjadi single parent waktu saya masih umur 12 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan berapa besar kesulitan, berapa besar pengorbanan yang ibu lakukan untuk membesarkan kita 6 orang. Saya tidak bisa melupakan jasa itu. Kadang-kadang saya cerita pada istri saya kira saya tidak fair dengan ibu saya. Saya tidak bisa memberikan apa yang menjadi hak beliau. Terus dia bilang, udahlah, sekarang itu jangan diulang lagi terhadap keluarga lainnya. Dan Bapak anak keempat dari 6 bersaudara, dan Bapak justru tulang punggungnya Pak? Saya yang pindah ke Jakarta dulu, saya mendapatkan gaji pertama dan saya tidak malu mengatakan 1.000 perak. 1.000 perak di tahun berapa Pak? Tahun 58. Oke, 1.000 perak, 500 saya kirim ke ibu saya di Surabaya untuk hanya tambahan karena 2 kakak masih di situ. 500 saya simpan. Saya simpan untuk beli sepeda. Semua ada jalan keluarnya asal punya tekad untuk mencapai target. Iya, dan didukung oleh support system tadi ya, Ibu ya. Oke. Itulah kenapa kemudian jadi box office. Oke. Mereka harus tahu bahwa dunia film itu bukan seglamor yang Anda lihat di layar kaca. Tanya berapa sulitnya. Kalau Christine Hakim jadi pemain di salah satu film, berapa besar pengorbanannya dan sumbangsinya. Saya tidak bisa ceritakan. Saya masih beruntung jadi produser yang bisa kanan kiri saya bebas jalan. Tapi mereka harus di satu tempat. Jadi kalau mau pilih, lebih baik pilih jadi produser. Pilih jadi produser. Oke, Bunda Christine. Saya percaya Pak Ram, Indonesia surga dunia itu saya percaya sekali. Itu betul. Banyak tempat yang indah, budayanya yang kaya, orang yang ramah, kehidupan yang beragam. Itu adalah mata air, sumber inspirasi seorang kreator yang tidak akan pernah kering, saya kira. Ya, bayangkan seorang produser dan sutradara Avatar saja terinspirasi dari suku Bajau loh. Betul. Ya, saya berharap Pak Ram justru juga menjadi pionir untuk terus
keliling dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia keindahan. Saya kira itulah yang saya berharap, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga produser-produser baru terjun ke dunia perfilman untuk jangan lupakan untuk menggali keindahan Indonesia yang menginspirasi dunia ini. Ya. Terima kasih para panelis dan Pak Ram, closing statement untuk menjawab harapan masyarakat, silakan. Begitu mendengar harapan Anda, wawasan saya lebih terbuka. Saya merasa bangga dipercayakan inspirasi dan keinginan dan harapan Anda kepada saya. Dan saya tidak akan sia-siakan masukan-masukan itu, dan saya akan lakukan apa yang industri butuhkan, apa yang masyarakat kita butuhkan. Jadi apa yang Anda sampaikan ke saya sangat berarti buat saya, dan saya janji akan kembali lagi dengan hasil yang positif. Terima kasih Pak Ram Punjabi dan juga para panelis. Di tangan Ram Punjabi cuan berapapun jadi. Di tangan Ram Punjabi cuan pun jadi ya, berapapun itu. Oke. Pemirsa, semoga Q&A kali ini menginspirasi Anda semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hanya di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.